bahkan kepada pemimpin kita, nggak perlu. Kita baik sangka aja, dan kita harus berpikir apakah besok kita masih bisa melihat dunia lagi, apakah kita masih bisa bertahan hidup, apakah kita masih bisa melihat dunia seisinya ini gitu loh. Itu kita harus mengingat kematian gitu loh. Karena orang yang berusaha untuk menanamkan keimanannya kepada Allah dan Rasul itu ya kesehariannya yang dia pikirkan bukan menumpukan kekayaan atau menumpukan dunia atau menguasai dunia, bukan. Yang dipikirkan orang-orang yang mengerti tentang ilmu Allah dan Rasul itu adalah yang dipikirkan adalah memikirkan dirinya bahwa dia punya masa lalu, dia pasti punya dosa, dia pasti punya kesalahan gitu kan. Nah, dengan di situ nanti kalau kita mau masing-masing, dan ini kembali lagi khususnya yang kita bahas yang bagi orang yang mengimani Allah dan Rasul saja ya, yang lain kita tidak perlu ikut campur. Nah, itu kita mulai terus menanamkan kebaikan-kebaikan gitu loh kan, berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu, gak usah dipikirkan yang namanya mungkin gak usah dipikirkan yang namanya misalnya antara diterima atau tidak ibadah kita, itu nggak perlu. Yang penting kita kerjakan, yang penting kita lakukan, dan yang paling penting lagi ini bisa menjadikan banyak keberkahan, apalagi di saat perkara wabah virus saat ini nih yang gejolak. Misalnya kita dikasih peringatan oleh pemerintah yang cukup terbatas, yang dimana sebagian saudara-saudara kita ada yang bekerja dibatasi, ada yang nyari duitnya lewat berjualan di pasar atau di toko atau di mana saja dibatasi. Nah, itu kita coba yuk, kita tuh dengan belajar untuk berbagi, bagi sesama, kepada siapa aja kita bagikan saja, nggak usah buruk sangka. Yang kita buat cukup hanya karena Allah semata, tidak perlu kita berpikir apakah yang kita bantu, yang kita tolong akan membantu kita esok dan kemudian hari. Itu nggak perlu dipikirkan. Yang jelas Allah punya janji kepada kita bahwasannya jika kita berani dan mampu dan ikhlas karena Allah semata untuk berbagi, bisa menyedekahkan hartanya, nilainya nggak perlu. Allah cuma melihat keikhlasannya. Kalau dia mampu banyak silahkan, kalau dia mampu 1000 silahkan. Kalaupun dia nggak ada uang, ya mungkin bersedekahlah dengan doa kepada siapapun. Karena gini loh, apa yang kita tanam, keburukan yang kita tanam, itu akan kembali ke kita sendiri. Contoh, misalnya kita mentertawakan hari ini orang lain, kita menghina orang lain hari ini, kita menjudge orang lain hari ini. Allah itu punya keadilan. Keadilan Allah itu benar-benar terbukti. Jadi istilahnya keburukan yang kita tanam akan kembali ke kita ke diri kita sendiri. Tapi kalau kebaikan yang kita tanam di dunia, Allah berkahi, mati kita masuk kembali lagi ke tanah, atau di kuburan nanti kita mendapatkan naungan atau mendapatkan pertolongan dari apa yang kita tanam dari sisi kebaikan. Apalagi di akhirat nanti semuanya akan ngomong atas kebaikan-kebaikan yang kita buat. Nah, itu salah satu contoh. Itu duduk perkaranya kembali lagi tentang wabah tadi. Kalau kita senang berbagi, kita menjaga perintah Allah dengan kayak
sholat dulu deh, nggak usah yang seperti sekelas ulama, apalagi sekelas rasul. Kita belum tentu bisa menguasai ilmu yang setinggi itu, tapi kita tetap mencintainya dan kita tetap berusaha. Tapi yang 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 5 waktu saja dulu, yang kita tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Cukup kita mengurusi diri sendiri. Insya Allah dengan adanya ujian Allah berikan kepada dunia, kepada kita semua, kepada teman-teman yang ada dimanapun berada, insya Allah kalau kita sudah mau memulainya lagi kembali untuk ke jalan Allah yang lurus, ya kan, insya Allah corona ini akan hilang. Karena bukan apa-apa, manusia ini cuman sebatas ikhtiar, sebatas usaha, tetap atas izin Allah. Apapun yang kita buatkan usaha itu, maupun usaha itu bisa dikatakan benar tempatnya yang dalam dibuat oleh manusia itu sendiri, tapi kalau tidak Allah mengizinkan, tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita mau masing-masing diri gitu kan kembali untuk mau diatur sama aturan Allah gitu kan, kita sami'na wa ata'na kepada pemimpin kita mulai lagi untuk seperti belajar dalam sisi kebaikan. Yang nggak mau ikut dalam hal-hal yang baik tidak pedulikan, tapi kita tidak usah ikut campur dan tidak usah peduli ikut-ikutan menjas orang lain. Cukup kita malah doakan. Dan satu lagi, kalau dimana kita misalnya disakiti orang, usahakan kita maafkan. Walaupun kita dizolimin sama orang, ya, usahakan kita berusaha untuk belajar yang mana namanya sabar aja. Hidup kita ini nggak lama, paling 63 tahun, itu pun kalau Allah mengendaki dan kalaupun Allah mengizinkan. Lebih dari 63 tahun, yaitu hidup seorang manusia itu kalau udah melebihi dari kapasitas 63 tahun dia melihat dunia, berarti itu bonus itu. Nah, tapi balik lagi, insya Allah tetap kita berusaha menerima anjuran pemerintah. Kita jangan suka berantem lagi, kita nggak usah hujat menghujat. Kita kembali yuk, sama-sama kita mulai belajar diri kepada Allah. Kita ikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul, karena yang benar itu adalah Allah. Pokoknya intinya kita mulai menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri dan anak-anak kita, dan kita doakan semoga negeri kita ini Allah berkahi dan Allah berikan rahmat. Jadi dengan adanya ujian, cobaan, musibah yang kita merasakannya semua, baik sedunia inilah, satu negeri kita inilah, semua insya Allah dimana ada ujian dan cobaan yang Allah mengendakinya, pasti ada hikmah dan pasti ada kebaikan. Cukup itu aja, sisanya pikirin masing-masing.